Kamu mencari kematian. Di tubuh Xiaolan, rantai menembus tubuh dua ksatria alam semesta dari klan Prosa Suci, melukai mereka dengan parah. Kamu, mari kita pergi. Kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Kami sama sekali tidak bermaksud menyinggung Anda. Mari kita pergi. Kedua ahli dari klan Prosa Suci terkejut dan wajah mereka penuh dengan keringat dingin. Mereka berteriak ngeri. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Wang Xian mengulurkan telapak tangannya dan gelombang energi melonjak ke tubuh mereka. Perdana Menteri Gui telah memberi mereka peringatan. Jika mereka berani terus menyerang, mereka tidak akan bisa menahan diri. Berdengung. Penangkap jiwa. Mata Wang Xian berkilat dengan kilau aneh, menyebabkan mereka berdua sedikit gemetar. Panggil negara dewa alam semestamu. Dia berteriak dengan suara rendah dan memerintahkan. Iya, keduanya menjawab dengan bingung, dan dua negara dewa perlahan muncul. Hahaha, kedua orang ini benar-benar orang baik, mengirimkan sumber daya dari jarak miliaran mil. Di samping, Ao Crab tertawa terbahak-bahak, dan wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Dua alam semesta ksatria tingkat 5 negara dewa sudah cukup baginya untuk membuat terobosan. Kedua mayat itu juga bisa meningkatkan kekuatan tempur dua ksatria alam semesta level 5 di Istana Naga. Klan Prosa Suci. Pada saat ini, Wang Xian membuka matanya yang bersinar. Salah satunya cukup terkenal di sekitar Lu Xingkong. Tetua klan mereka memiliki kekuatan ksatria alam semesta level 6. Di sekitar Lu Xingkong, kekuatan dengan ksatria alam semesta level 6 dianggap cukup kuat. Kekuatan dengan ksatria alam semesta level 7 dapat mempertimbangkan untuk masuk. Klan Prosa Suci ini tidak lemah. Keduanya juga merupakan sesepuh inti dari klan Prosa Suci. Wang Xian tidak mengambil hati mereka. Mengesampingkan fakta bahwa pihak lain tidak tahu siapa yang membunuh mereka, jadi bagaimana jika mereka mengetahuinya? Segera, Istana Naga akan menerima peningkatan besar. Saat itu, klan Prosa Suci tidak akan takut sama sekali. Jika mereka bergegas untuk membalas dendam, Istana Naga akan berani menghancurkan mereka. Raja Naga, ada berita besar lainnya dari garis keturunan Naga Dewa di sekitar Lu Xingkong. Sebelum dia bisa bergegas kembali ke Istana Naga, Perdana Menteri Gui tiba-tiba berjalan mendekat dan berkata dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Hah? Apa yang salah? Wang Xian menatapnya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Menurut berita dari Gunung Otak Kebijaksanaan Lu Xingkong, Istana Naga Api dan Silsilah Naga Iblis sekarang menyerang Silsilah Naga Perang Emas Merah. Selain itu, tampaknya Naga Perang Emas Merah bukan tandingan dua Naga Dewa Agung. Mereka sudah menyerah, kata Perdana Menteri Gui dengan ekspresi yang sedikit serius. Invasi Istana Api Ilahi dan garis keturunan Naga Iblis merupakan kejutan besar bagi garis keturunan Naga Ilahi. Ke seluruh langit berbintang di sekitarnya, itu bukan masalah kecil. Setelah menghancurkan Angin Dewa dan Silsilah Naga Guntur dan sekarang mengalahkan Silsilah Naga Perang Merah Emas, Istana Naga Api dan Silsilah Naga Iblis sama sekali tidak sederhana. Wang Xian sedikit mengernyit. Terlepas dari apakah itu garis keturunan Angin Dewa dan Naga Guntur atau garis keturunan Naga Perang Emas Merah, mereka berdua memiliki Istana Naga yang kuat. Dengan perlindungan Istana Naga yang kuat, bagaimana mereka bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Hanya ada satu penjelasan. Istana Naga Api dan garis darah Naga Iblis memiliki cara untuk menerobos Istana Naga yang kuat. Mereka mungkin ingin menghancurkan Istana Naga Air pada awalnya karena penampilan mereka mengubah target mereka. Wang Xian menebak dalam hatinya. Adapun garis keturunan Naga Iblis Istana Naga Api, apa yang akan mereka lakukan ketika mereka mengalahkan dua garis keturunan Naga Ilahi dengan cara yang gila? Sumber daya. Jumlah sumber daya yang sangat besar memungkinkan mereka meningkat dengan cepat. Itulah satu-satunya penjelasan. Lebih jauh lagi, setelah menyerap dua silsilah naga suci, Istana Naga Api dan Silsilah Naga Iblis pasti memperoleh peningkatan besar. Raja Naga, mereka telah menghancurkan kekuatan garis keturunan Naga Dewa satu demi satu. Saya khawatir mereka mungkin menargetkan kita, kata Perdana Menteri Gui dari samping. Itu mungkin. Namun, kita tidak perlu cemas. Bahkan jika mereka bergerak, mungkin untuk berurusan dengan Istana Naga Air terlebih dahulu. Wang Xian berkata dengan lemah. Yang paling penting, ahli terkuat dari Istana Naga Api dan garis keturunan Naga Iblis hanyalah seorang ksatria alam semesta level 5. Dengan hanya kekuatan tempur ksatria alam semesta tingkat 5, bahkan jika mereka telah memperoleh harta, Wang Xian tidak terlalu khawatir. Perdana Menteri Gui mengangguk. Sumber daya yang diperoleh Istana Naga kali ini tidak terlalu menjadi masalah bagi susunan langit untuk memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta tingkat 6. Xiaolan terus bergerak melalui kehampaan.
Wang Xian mengeluarkan alam semesta AI dan menelusuri informasi tentang istana naga api dan garis keturunan naga iblis. Mengaum, mengaum, mengaum. Setidaknya kalian semua bijaksana. Kirim ke AS dan hindari kematian. Pada saat yang sama, di lautan emas, air laut keemasan mengalir. Di tengah samudera emas, bentangan kegelapan menyelimuti pusatnya. Di seluruh kegelapan, gambar hantu naga iblis akan terbang dari waktu ke waktu. Sulit untuk melihat dengan jelas. Namun, kegelapan membuat semua orang merasa takut dan takut. Di bawah samudera emas yang diselimuti kegelapan, ada istana naga emas yang sangat besar. Seluruh istana naga bersinar dengan cahaya kemasan. Namun, pada saat ini, naga api besar dan naga iblis melayang di samping singgasana naga di istana Raja Naga. Di depan mereka, sekelompok naga perang merah emas berjongkok. Di tengah, ada kepala naga besar yang berlumuran darah. Itu adalah kepala Raja Naga Pertempuran Merah Emas, keturunan dari naga pertempuran merah emas. Meskipun Raja Naga Merah Emas bukanlah naga murni, dia adalah naga tingkat puncak. Tapi sekarang, kepala naga itu terpotong. Pergilah, bawa semua sumber daya di istana naga pertempuran merah emasmu. Mata Tuan Naga Api berkedip-kedip dengan kegembiraan dan kegembiraan saat dia memerintahkan seorang ahli naga perang emas merah di bawah. Ya, ini yang mulia. Pakar naga perang emas merah segera menjawab dan berjalan ke belakang. Segera, rumput darah naga dalam jumlah besar dan berbagai sumber daya diangkut. Mata Raja Naga Api menatap sumber daya itu, penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Hahaha, aku ingin setengah dari sumber daya, sisanya milikmu, Raja Naga Iblis. Teriak Raja Naga Api, dia melambaikan tangannya untuk mengambil setengah dari sumber daya dan segera terbang ke depan. Spesies naga tingkat tinggi istana naga api, elang naga awan api, mengikutinya dan terbang menuju naga pertempuran emas merah. Hahaha, kalian menjaga lingkungan. Raja Naga Api datang ke suatu tempat dan melambaikan tangannya untuk membuat batasan. Dia menatap sumber daya di depannya dan sedikit gemetar. Segera, aku akan menjadi raja dari garis darah naga ilahi Lu Singkong. Raja Naga Api meraung dengan suara rendah, matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Tuan Naga Api sangat bersemangat dan cemas. Sepertinya dia akan menerobos. Suara samar terdengar di langit gelap yang menutupi seluruh istana naga perang emas merah. Ya, ayah, apakah kamu? Raja Naga Iblis yang baru saja berada di istana Raja Naga berdiri dengan hormat di depan bayangan. Mengaum. Di istana naga dari naga perang emas merah, naga perang emas merah saat ini semuanya dikendalikan oleh istana naga api dan naga iblis. Raja Naga dari naga perang emas merah terbunuh, dan lebih dari setengah ahli inti terbunuh atau terluka. Sisanya semua diserahkan. Jika mereka tidak tunduk, mereka akan mati. Pada AI alam semesta yang mengelilingi Lu Singkong, semua orang dikejutkan oleh perubahan garis keturunan Dewa Naga. Garis keturunan naga guntur yang menghancurkan angin menekan garis darah naga perang emas merah. Hanya ada istana naga api, garis darah naga iblis, dan istana naga air di Lu Singkong. Banyak kekuatan memperhatikan situasi istana naga api dan garis keturunan naga iblis, membuat segala macam tebakan. Namun, 3 hari kemudian, terdengar suara gemuruh dari istana naga perang emas merah. Deru itu dipenuhi dengan tekanan kuat yang menutupi seluruh istana naga perang emas merah. Pada saat ini, murid semua orang menyempit saat mereka melihat sumber raungan dengan kaget. Hahaha, aku, Tuan Naga, akan memerintah garis keturunan naga ilahi Lu Singkong. Semua orang harus tunduk padaku. Kemudian, sebuah suara yang dipenuhi dengan kegembiraan liar terdengar. Itu dipenuhi dengan ketakutan yang tak terkendali. Kata-katanya menyebabkan hati semua naga semu di istana naga perang berwarna merah keemasan bergetar sedikit. Apa yang dilakukan Tuan Naga Api ini? Beberapa ahli dari cabang naga iblis menyipitkan mata dan bergumam. Bum bum bum. Pada saat ini, kekuatan besar dan perkasa menyapu, menyebabkan wajah semua orang dari cabang naga iblis sedikit berubah. Hong, Kaisar Naga Api setinggi 60.000 meter terbang. Dia mengayunkan tubuhnya yang besar dan memancarkan kekuatan naga yang tak ada habisnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, matanya dipenuhi kegembiraan saat dia meraung dengan arogan. Apa? Mendesis. Master Naga Api telah membuat terobosan. Dia sekarang memiliki kekuatan tempur seorang ksatria alam semesta di level 6. Di sekitar mereka, mata Yalong dipenuhi dengan keterkejutan. Semua makhluk besar dari garis keturunan naga iblis tampak sedikit malu. Namun,
Makhluk agung dari Istana Naga Api bergerak dan segera datang ke sekitar Master Naga Api. Mata mereka dipenuhi dengan semangat. Raja mereka benar-benar berhasil menerobos. Setelah Raja Naga Api menerobos, dengan kekuatan Raja Naga Api, dia bisa sepenuhnya menekan garis keturunan Naga Iblis. Pada saat itu, mereka akan dapat menginjakkan kaki di benua primal pembukaan surga. Hahaha, Tuan Naga Api, kamu masih sangat sombong. Kamu baru saja menerobos dan kamu sudah tidak sabar untuk menekan garis keturunan Naga Iblis kita. Di pintu masuk, dunia gelap Naga Iblis menyelimuti seluruh istana naga dari Naga Perang Emas Merah. Kepala Raja Naga Iblis perlahan mencuat dan menatap Raja Naga Api. Hah? Raja Naga Api melihat ekspresi mengejek di wajah Raja Naga Iblis dan pandangannya sedikit terfokus. Lalu apakah kamu ingin aku menekanmu, atau kamu ingin menyerah dengan patuh? Tatapannya sedingin es saat dia menatap Raja Naga Iblis di langit. Saya pikir lebih baik Istana Naga Api Anda tunduk pada silsilah Naga Iblis kami. Raja Naga Iblis meraung dengan dingin. Weng! Saat dia selesai berbicara, cakar naga hitam yang sangat besar langsung menekan ke arah Raja Naga Api. Ekspresi Raja Naga Api sedikit berubah ketika dia melihat bahwa Raja Naga Iblis benar-benar berani menyerangnya. Auman mengaum. Kamu mencari kematian. Dia mengangkat kepalanya dan nyala api naga yang menakutkan terbang menuju cakar naga. Ledakan. Api naga dan cakar naga iblis bertabrakan, mengeluarkan suara yang menakutkan. Apa? Namun, pada saat berikutnya, murid-murid Raja Naga Api berkontraksi sedikit. Cakar naga yang menakutkan itu dengan mudah memadamkan api dan mencakar ke arahnya. Selanjutnya, cakar naga meledak dengan kekuatan kegelapan yang bahkan lebih mengerikan. Ini tidak mungkin. Raja Naga Iblis, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Master Naga Api merasakan kekuatan cakar naga iblis yang menakutkan ini, dan ekspresinya berubah drastis. Dia meraung keras. Aku tidak punya kekuatan. Raja Naga Iblis tersenyum ringan. Di sampingnya, kepala naga yang lebih besar muncul dari kegelapan. Mata dinginnya menatap Tuan Naga Api. Kamu tidak buruk. Harta sejati di tanganmu menghancurkan dua istana naga berturut-turut dan tunduk pada garis keturunan naga iblis kami. Kepala naga yang lebih besar lagi berkata dengan samar. Siapa? Siapa kamu? Siapa kamu? Master Naga Api melihat keberadaan menakutkan yang muncul dari dunia gelap naga iblis dan meraung kaget. Aku akan menjadi rajamu di masa depan. Kepala iblis besar itu berkata dengan tenang, dan cakar naganya yang tak terkalahkan menutupi dirinya. Tidak baik, ekspresi Raja Naga Api tidak berubah. Dia ingin segera melarikan diri. Berdengung. Tetapi pada saat ini, dia merasakan sekelilingnya menjadi gelap dan dia benar-benar terjebak dalam ruang gelap. Ini sudah berakhir. Ketika dia merasakan situasi di sekitarnya, matanya mengungkapkan sedikit ketakutan dan keputusasaan. Dia diselimuti oleh dunia gelap naga iblis. Dunia gelap naga iblis adalah domain yang dibuat oleh Raja Naga Iblis kuat yang mirip dengan Istana Naga. Efeknya mirip dengan Istana Naga. Begitu dia masuk, dia akan dengan mudah ditekan. Sebelumnya, ketika dia memasuki dunia gelap naga iblis, dia memasukinya sepenuhnya sebagai tiruan. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan rendah terdengar. Dia melihat Raja Naga Iblis mengayunkan tubuhnya yang besar. Di sampingnya, ada naga iblis yang lebih besar lagi. Ini menyebabkan pupil matanya menyusut dan ekspresinya berubah drastis. Kakak Wangxian, aku akan kembali ke Istana Naga Air. Pada saat yang sama, di Istana Naga yang terletak di langit berbintang galaksi, Wangxian dan yang lainnya telah kembali dari ekspedisi mereka. Ketika dia baru saja tiba di Istana Naga, Sui Linglong berjalan mendekat dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin tinggal di sini lebih lama? Wangxian mengangkat alisnya dan bertanya padanya. Tidak, terima kasih, Saudara Wangxian. Ayah dan ibu meminta saya untuk kembali secepat mungkin. Selain itu, angin dewa dan naga guntur serta naga perang emas merah telah dihancurkan. Ayah dan ibu sedikit khawatir. Sui Linglong menggelengkan kepalanya. Ya. Wangxian mengangguk. Sui Linglong melambaikan tangannya dan sosoknya perlahan menghilang. Setelah menghancurkan angin dewa dan naga guntur, naga perang merah emas, akankah mereka menyerang istana naga air selanjutnya? Wangxian bergumam. Siling telah meningkatkan kekuatan semua anggota. Dia menginstruksikan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Selama kekuatan Istana Naga lebih kuat, mereka akan mampu menghadapi bahaya yang akan datang. Waktu berlalu hari demi hari. 2 hari kemudian,
berita lain yang mengejutkan banyak faksi datang dari sekitar Lu Xingkong. Istana Naga Api telah tunduk pada garis keturunan Naga Iblis. Saat berita ini dirilis, cukup mengejutkan. Istana Naga Api tiba-tiba tunduk pada garis keturunan Naga Iblis. Apa yang sedang terjadi? Dua garis keturunan Naga Ilahi baru saja memusnahkan dan menekan kedua faksi tersebut. Sekarang, ada konflik internal dalam sekejap mata. Garis keturunan Naga Iblis telah memperoleh kemenangan. Ini mengejutkan semua orang. Wang Xian melihat berita itu dan sedikit menyipitkan matanya. Istana Naga Api sebenarnya telah tunduk pada garis keturunan Naga Iblis. Hanya ada satu kemungkinan. Silsilah Naga Iblis telah menekan Istana Naga Api. Ada ksatria alam semesta level 6 dalam garis keturunan Naga Iblis. Gumamnya, Naga Api menyerah dan Naga Iblis adalah kekuatan utamanya. Saat berita ini dirilis, itu menimbulkan sensasi yang sangat besar. Tidak hanya Wang Xian yang bisa menebak, kekuatan lain juga bisa menebak beberapa masalah. Hanya ada satu kemungkinan bagi garis keturunan Naga Iblis untuk dapat membuat Istana Naga Api menyerah. Kekuatan garis keturunan Naga Iblis jauh melampaui Istana Naga Api. Istana Naga Api tidak lemah di sekitar Lu Xingkong. Bahkan bisa dikatakan relatif kuat. Master Naga Api Momen dapat menembus ke level Ksatria level 6, 80% dari mereka akan dapat menginjakan kaki di benua primal pembuka surga. Ini karena garis keturunan naga memiliki keuntungan dari Istana Naga, itu memiliki kekuatan yang menakutkan. Orang normal dengan garis keturunan dan fisik tidak akan mampu melawannya. Setelah naga petir angin dihancurkan, naga perang emas merah diserahkan, Istana Naga Api diserahkan, dan garis keturunan Naga Iblis menguasai 3 istana naga sekaligus. Mereka mengendalikan sejumlah besar sumber daya. Ini adalah peningkatan besar dalam kekuatan garis keturunan Naga Iblis. Apakah garis keturunan Naga Iblis akan menyatukan garis keturunan Naga Ilahi Lu Xingkong? Dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya bisa mendarat di surga membuka benua terpencil sekarang, bukan? Kekuatan garis keturunan Naga Iblis pasti bisa mendarat di surga yang membuka benua terpencil sekarang. Namun, mereka mungkin terus menyerang Istana Naga Air dan menaklukkan garis keturunan Naga Dewa lainnya. Selain Istana Naga Air, sepertinya ada Istana Naga lainnya. Dikatakan bahwa kekuatan Istana Naga juga tidak lemah. Garis keturunan Naga Iblis mengontrol metode untuk membuka Istana Naga lainnya. Jika itu aku akan mengatakan bahwa mereka pasti akan menaklukkan garis keturunan Dewa Naga lainnya dan menunggu kekuatan mereka terakumulasi ke tingkat yang menakutkan sebelum mendarat di benua primal pembukaan surga. Tentang Ai Alam Semesta, para murid dari kekuatan dan ras yang tak terhitung jumlahnya sedang berdiskusi. Sekarang garis keturunan Naga Iblis telah berkembang selangkah demi selangkah, kekuatan lain hampir bisa menebak langkah mereka selanjutnya. Istana Naga Api telah tunduk, yang membuat semua murid kuat dari Istana Naga Air panik. Raja Naga, semua sumber daya telah diperoleh. Di Istana Naga, Wang Xian sedang melihat informasi tentang Ai Universal. Saat ini, Perdana Menteri Gui maju untuk melapor. Oh, dia mengangkat alisnya dan mengungkapkan senyuman, apakah susunan langit 8 titik sudah kembali? Mereka akan segera kembali. Berita dari susunan langit telah tiba. Sebagian besar kerajaan ilahi telah ditemukan. Mereka sekarang berada di depan Istana Naga kita. Kata Perdana Menteri Gui. Sangat bagus. Wang Xian segera berdiri dengan tatapan membara di matanya. Lebih dari 3.000 kerajaan Dewa Alam Semesta, serta semua sumber daya ras guk-guk laut tanduk dan ras putri ular, sudah cukup untuk meningkatkan kekuatannya. Itu juga bisa meningkatkan kekuatan Istana Naga secara luar biasa. Berdengung. Pada saat ini, otak kecerdasan alam semesta bergetar. Oh, Wang Xian menoleh dan melihat pesan dari Sui Linglong. Ketika dia melihat isinya, dia sedikit menyipitkan matanya. Pesan dari Sui Linglong bukanlah obrolan biasa. Sebaliknya, dia sedang mendiskusikan masalah garis keturunan naga ilahi saat ini atas nama orang tuanya. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk aliansi dengan Istana Naga. Aliansi dan pernyataan di otak kosmik. Aliansi ini terutama untuk perlindungan diri. Ini karena Istana Naga Air dan banyak ras lain telah menduga bahwa garis keturunan Naga Iblis akan melawan mereka atau bahkan Istana Naga. Jika dua kekuatan besar membuat pernyataan dan membentuk aliansi saat ini, itu mungkin menyebabkan garis keturunan Naga Iblis menjadi takut. Tentu, Wang Xian melihat pesan itu dan setuju tanpa banyak ragu. Naga Api ingin memusnahkannya. Dia juga telah mengirim orang untuk membunuh naga tingkat tinggi dari garis keturunan Naga Iblis. Permusuhan ini sudah terbentuk. Bergabung dengan Istana Naga Air akan bermanfaat bagi Istana Naga. Perdana Menteri Gui, gunakan nama Istana Naga kita untuk mengumumkan Ai
Bergabunglah dengan Istana Naga Air untuk maju dan mundur bersama. Wang Xian menginstruksikan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui sedikit menganggukkan kepalanya. Aku akan pergi ke kerajaan Tuhan di depan untuk melihatnya. Saat Wang Xian berbicara, tubuhnya bergerak dan dia terbang lurus ke depan. Kerajaan dewa sekelompok satria alam semesta harus mengandung banyak harta dan sumber daya. Ayah, saudara Wang Xian telah setuju. Dia akan segera membuat seseorang mengumumkan aliansi mereka dengan kita di Ai. Di Istana Naga Air, Sui Linglong tersenyum saat melihat jawaban Wang Xian. Oke, Raja Naga Air dan Ratu Naga Air sedikit mengangguk. Saya harap Istana Naga Api dan garis keturunan Naga Iblis dapat mewaspadai kolaborasi kami. Kalau tidak, Istana Naga Air kita masih dalam bahaya. Pasti ada pembangkit tenaga listrik level 6 dalam garis keturunan Naga Iblis. Ratu Naga Air menghela nafas dan berdoa. Aku hanya ingin tahu, bagaimana mereka membuka angin dan Naga Dewa Petir dan Istana Naga Pertempuran Emas Merah. Harta apa yang mereka pegang? Kata Raja Naga Air dengan ekspresi jelek. Istana Naga adalah kartu truf terbesar mereka. Sekarang pihak lain dapat menerobos Istana Naga mereka, tidak diragukan lagi itu adalah kartu truf mereka. Ratu Naga Air menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening, dia mengeluarkan AI-nya. Aku akan mengirimkan pernyataan di AI semesta. Istana Naga tidak lemah, mereka harus waspada. Juga, kita harus siap, kita tidak bisa mengandalkan Istana Naga Air kita pada saat genting. Oke, Raja Naga Air mengangguk. Istana Naga Api dari garis keturunan Naga Iblis menyebabkan keributan yang sangat besar, seluruh ras di sekitarnya memperhatikan. Ketika Istana Naga dan Istana Naga Air mengumumkannya, itu segera menarik perhatian semua ras. Istana Naga Air dan Istana Naga telah bergandengan tangan. Mereka jelas takut dengan silsilah Naga Iblis. Garis keturunan Naga Iblis telah memusnahkan dua ras. Bahkan Istana Naga Air pun takut. Jika kedua kekuatan itu bergandengan tangan, aku bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh garis keturunan Naga Iblis. Seluruh galaksi menyaksikan pertempuran Dewa Naga. Hehe, bergabung. Istana Naga. Di dunia gelap Naga Iblis, Raja Naga Iblis duduk di singgasana naga dan mendengarkan laporan bawahannya. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Istana Naga telah membunuh lebih dari 100 ahli naga hantu. Dia masih ingat dendam ini. Dia menggerakkan cakar naganya sedikit dan sepasang tanduk naga yang cerah muncul di tangannya. Namun, pada saat ini, sepasang tanduk naga ajaib ini telah kehilangan kimilaunya. Tuan Naga Api, apakah Anda hanya memiliki sepasang tanduk naga ini? Dia melihat ke bawah dan bertanya kepada Dewa Naga Api yang duduk di sebelah kanan. Raja Naga Iblis, aku hanya memiliki sepasang tanduk naga ini. Menerobos dua istana naga telah menghabiskan seluruh energiku. Raja Naga Api segera berdiri dan membungkuk sambil berkata dengan ekspresi malu. Jika bukan karena fakta bahwa ada monster tua yang bersembunyi di garis darah Naga Iblis, dia tidak akan tertekan dan tidak akan tunduk pada pria yang bahkan lebih lemah darinya. Oh. Jadi benda ini tidak berguna. Raja Naga Iblis mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Pada dasarnya tidak berguna. Sekarang, jika Raja Naga Iblis ingin menekan atau menghancurkan Istana Naga Air, dia dapat menekan mereka dengan 4 Istana Naga. Tuan Naga Api menundukkan kepalanya dan menjawab. Menekan 4 Istana Naga. Hehe, umumkan bahwa Istana Naga Air memiliki waktu 10 hari. Jika mereka tidak menyerah dalam 10 hari, kami akan menekan mereka. Raja Naga Iblis memerintahkan dengan lemah. Ya. Di bawah, pemimpin naga hantu segera menjawab. Satu persatu. Raja Naga Iblis menyipitkan matanya dan menghilang. Garis keturunan Naga Iblis telah mengeluarkan pernyataan. Mereka telah memperingatkan Istana Naga Air untuk menekan mereka jika mereka tidak menyerah dalam waktu 10 hari. Garis keturunan Naga Iblis terlalu kuat sekarang. Jika mereka meminta Istana Naga Air untuk menyerah, apakah Istana Naga Air akan menyetujuinya? Istana Naga Air lebih kuat dari garis keturunan Naga Perang Emas Merah dan Naga Dewa Petir Angin. Apakah Istana Naga Air akan menyetujuinya? Istana Naga Air mungkin akan ditekan jika mereka tidak setuju. Lagi pula, Naga Perang Emas Merah dan Istana Naga Api sama-sama tunduk pada Naga Iblis. Istana Naga Air dan Istana Naga tidak akan menyerah jika mereka bergabung. Sudah jelas bahwa Naga Iblis adalah yang terkuat sekarang. Saya kira Naga Iblis akan menyatukan garis keturunan Naga Ilahi di sekitar Lu Singkong. Pernyataan garis keturunan Naga Iblis menyebabkan kegemparan besar. Mereka langsung membuat Istana Naga Air menyerah. Ini terlalu kuat.
Ras yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang di sekitarnya dibahas. Mereka sama sekali tidak menempatkan kita di mata mereka. Apakah mereka benar-benar berpikir kita mudah diintimidasi? Para ahli Istana Naga Air dipenuhi amarah saat mendengar berita itu. Ekspresi Raja Naga Air dan Ratu Naga Air sangat jelek. Silsilah Naga Iblis saat ini telah memaksa mereka ke dalam situasi putus asa. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Jika mereka bisa membuka Istana Naga Air kita tidak akan menjadi tandingan mereka. Kata Ratu Naga Air dengan ekspresi serius. Semua orang di Istana Raja Naga terlihat sangat jelek saat mendengar ini. Seperti yang dikatakan Ratu Naga Air, kekuatan yang ditunjukkan oleh garis keturunan Naga Iblis bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Ibu, kita bisa meminta bantuan saudara Wang Xian dan orang-orang dari Istana Naga. Dengan bantuan Istana Naga, kita tidak perlu takut pada mereka. Sui Linglong berdiri di samping dan berkata dengan marah. Istana Naga, Ratu Naga Air dan Raja Naga Air saling memandang. Istana Naga Air dan Istana Naga telah mengumumkan aliansi mereka. Namun, aliansi ini diprakarsai oleh Istana Naga Air. Sekarang Istana Naga Air menghadapi situasi seperti itu, mereka malu untuk mencari Istana Naga lagi. Akankah Istana Naga setuju dengan mereka? Keduanya tidak yakin. Hubungan mereka dengan Istana Naga tidak sebaik yang mereka bayangkan. Bahkan putri mereka hanya mengenal Raja Naga untuk waktu yang singkat. Akankah Istana Naga setuju untuk membantu mereka dalam perang yang dapat membunuh ratusan atau ribuan ksatria? Kaisar Naga Air, Ratu Naga, mengapa kita tidak meminta bantuan dari Istana Naga? Kalau tidak, kita hanya bisa menyerah pada Istana Naga Air. Ekspresi seorang wanita tua berubah saat dia berbicara dari bawah. Hanya ada satu cara sekarang. Kami hanya tidak tahu apakah kami bisa menahan mereka dengan Istana Naga. Seorang lelaki tua di sampingnya berkata dengan ekspresi berubah. Mari mencoba. Pemimpin Sui Yin, bawa Linglong bersamamu. Ratu Naga Air merenung sejenak dan berkata. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan mutiara naga air yang mengandung energi menakutkan dan gelang yang terlihat seperti mutiara air terbang ke arah pemimpin Sui Yin. 2 harta karun tertinggi yang diperoleh ini akan menjadi hadiah kami. Kata Ratu Naga Air dengan enteng. Ekspresi para pemimpin Istana Naga Air sedikit berubah ketika mereka melihat 2 harta yang diperoleh ini. Ya, kepala Sui Yin menghela nafas tak berdaya, mengangguk, dan menatap Sui Linglong. Putri, ayo pergi. Oke, Sui Linglong mengangguk, dan keduanya segera terbang keluar. Suasana di Istana Naga Air luar biasa berat. Dia sama sekali tidak menaruh Istana Naga Air dan Istana Naga kita. Pada saat yang sama, di Istana Naga, mata Wang Xian berbinar saat melihat berita itu. Istana Naga Air dan garis keturunan Naga Iblis baru saja mengumumkan aliansi mereka, namun pihak lain telah membuat pengumuman seperti itu. Jelas bahwa mereka tidak menaruhnya di matanya. Mungkin, mereka mengira bisa menghancurkan Istana Naga dengan mudah. Apakah Istana Naga Air bertindak seperti ini? Dia mengungkapkan ekspresi penasaran dan menggelengkan kepalanya. Dia pindah dan memasuki kerajaan ilahi para ksatria alam semesta dan mulai mengumpulkan harta. Sebagai seorang ksatria alam semesta, kerajaan ilahi mereka berisi semua harta mereka. Ada semua jenis ramuan dan ramuan yang saleh. Wang Xian mengumpulkan semua ramuan dan ramuan saleh satu persatu. Apa ini? Setelah mencari lebih dari setengah jam, Wang Xian tiba-tiba menemukan harta karun mistik di gudang harta kerajaan ilahi ksatria alam semesta. Itu adalah lampu minyak. Itu terlihat sangat sederhana dan tanpa hiasan. Lampu minyak sepertinya tidak memiliki fitur yang menonjol. Bahkan, itu sudah padam. Namun, lampu minyak ini memberinya perasaan yang sangat mistis. Bahan lampu minyak itu tampak luar biasa. Ada warna minyak kuno yang diukir di atasnya. Ada perisai, tembok kota, dan raksasa. Lampu ini sepertinya padam. Tidak ada energi yang tersisa di dalamnya. Wang Xian bergumam. Ia merasa harta ini luar biasa dan segera menyimpannya. Setelah memeriksa sumber daya di tangannya, senyum muncul di wajahnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan langsung terbang ke Istana Raja Naga. Sumber daya di tangannya cukup baginya untuk berkembang. Auman mengaum. Dengan raungan rendah, dia berubah menjadi tubuh naga suci. Cakar naga Wang Xian bergerak sedikit dan sejumlah besar sumber daya masuk ke mulutnya. Bum bum bum. Gelombang aura menakutkan menyebar dari tubuh Wang Xian. Ketika Wang Xian membaik, ada juga banyak anggota Istana Naga yang menerobos kolam transformasi naga. Di berbagai negara Dewa Kosmos, naga yang melahap mulai melahap. Waktu berlalu dengan lambat. Hong,
Sehari kemudian, di Istana Raja Naga, energi yang sangat besar menyebar ke sekitarnya. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena telah meningkatkan levelmu. Anda telah menembus perubahan ke-9 dari alam naga ilahi, alam ksatria alam semesta tingkat 1. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena telah meningkatkan levelmu. Anda telah memahami bentuk hukum 8 pilar naga. Nama Wang Xian, ras Yin Yang 5 Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level Universe Night Level 1, bentuk ke-9 transformasi naga ilahi. Asal 1%, 99% diperlukan untuk terobosan berikutnya. Kemampuan memerintah suku air di bawah level seseorang. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstraksi asal. Kontrol dari 5 elemen. Teknik transformasi naga ilahi. Kemampuan menangkap jiwa, keterikatan roh. Kemampuan Dewa Hukum Kunci Mata Naga, Cakar Naga 5 elemen, Pemecah Ranah Yin Yang, Skala Naga 8 tokoh, Bayangan Naga Suci, Naga Langit 8 suku, Makam Naga, Cloud Dragon Soaring, Tubuh Naga Sejati. Aspek 5 elemen penggilingan besar, Kerajaan Naga di telapak tangan, Kepala Naga di bawah langit, Tubuh Naga 10.000 mil, 2 tiang Yin Yang, Mangkuk 5 elemen Yin Yang, Ekor berayun naga ilahi. Aspek hukum 8 pilar naga. Hukum kontrol logam, kayu, air, api, bumi, cahaya, angin gelap. Kerajaan Mahadewa tertinggi Istana Naga. Istana Naga diperoleh. Anggota Istana Naga 1.134.450. Suara sistem terdengar. Informasi melintas di benak Wang Xian. Dia membuka mata naganya dan mengungkapkan ekspresi bersemangat. 9 transformasi naga ilahi. Dia sekarang telah tiba di transformasi terakhir. Dia telah secara resmi melangkah ke ranah ksatria alam semesta. Setelah 9 transformasi naga ilahi bersatu, dia akan berada di ranah master alam semesta. Retak-retak-retak. Wang Xian mengayunkan tubuhnya, dan aliran energi menakutkan mengalir ke sekelilingnya. Seluruh tubuh naga bersinar dengan 8 sinar cahaya, dan masing-masing memancarkan tekanan yang kuat. Kekuatan tempur seorang ksatria alam semesta di level 7. Kali ini, peningkatan memungkinkannya untuk langsung meningkat 2 level. Dari tingkat 5 ke tingkat 7. Dia tersenyum saat merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya. Dengan situasiku saat ini dan peningkatan Istana Naga pasti bisa melangkah ke tanah kacau yang membelah surga. Wang Xian bergumam. Peningkatannya kali ini juga memungkinkan Istana Naga untuk langsung melintasi langit berbintang di sekitarnya dan memasuki tanah kacau yang membelah surga. Ada aspek menakutkan lainnya pada peningkatan Wang Xian kali ini. Itu adalah di masa depan, suku air di alam semesta dan ia jauh di bawah level ksatria alam semesta tidak akan bisa melawannya sama sekali. Mereka semua akan berada di bawah kendalinya. Aku seharusnya tak terkalahkan di galaksi, kan? Dia bergumam dan tersenyum. Dengan kekuatan ofensif seorang ksatria alam semesta di level 7 dan kecepatan menakutkan dari sayap suci yang baru jadi, kekuatannya dianggap tak terkalahkan di antara level 7 eksistensi. Seorang ksatria semesta di level 7 sudah cukup untuk memimpin rasnya ke benua purba yang membuka surga. Setelah diam-diam merasakan kekuatannya sendiri, Wang Xian berubah menjadi wujud manusianya. Dengan gerakan telapak tangannya, lampu minyak mistis muncul di telapak tangannya. Semakin saya melihatnya, semakin terasa mistis. Materi ini, bahkan dengan kekuatanku saat ini, tidak dapat membuat jejaknya muncul. Wang Xian bergumam, lampu minyak telah padam. Selain kokoh dan mistis, itu tidak memiliki kegunaan lain. Dia melihat ke tengah lampu minyak dengan tatapan ragu-ragu di matanya. Ada lubang kecil di tengah lampu minyak. Tampaknya itu adalah tempat sumbu dimasukkan. Namun, tempat ini sudah menghilang. Harus ada energi khusus yang ditempatkan di sekitarnya. Tidak ada yang lain di dalamnya sekarang. Wang Xian ragu-ragu sejenak. Dia menggerakkan tubuhnya dan melambaikan tangannya. Sepotong kayu tak berujung dari pohon leluhur di belakang kursi naga terbang. Dia mengambil sepotong kayu kecil dan memasukkannya ke dalam lubang kecil lampu minyak. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan sejumlah besar cairan vitalitas terbang dari teluk bulan di kolam kuno dan memasuki lampu minyak. Berdengung. Saat berikutnya, seluruh lampu minyak memancarkan kilau. Api merah api muncul dan terbakar perlahan. Pada saat ini, Wang Xian merasakan bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan lampu kuno itu. Berdengung. Dengan pikiran, seluruh lampu minyak mendarat di pundaknya seolah tumbuh di sana. Cahaya merah menyala menyelimutinya dan membentuk perisai pelindung di sekelilingnya. Melihat seluruh perisai pelindung, dia mengangkat alisnya sedikit. Dengan pikiran,
batu gerindra 5 elemen terbang keluar. Bang! Batu kilangan 5 elemen bertabrakan dengan perisai pelindung merah menyala dengan suara keras. Wang Xian mengangkat alisnya dan memerintahkan batu kilangan 5 elemen untuk menyerang. Ledakan! Suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Wang Xian dapat merasakan bahwa cairan vitalitas di dalam lampu minyak sedikit berkurang. Ini, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia membuat 5 elemen Millstone melepaskan serangan terkuatnya. Ledakan! Tabrakan yang mengerikan terdengar. Perisai api masih tidak memiliki fluktuasi sedikit pun. Selanjutnya, di bawah penginderaan Wang Xian, cairan kekuatan hidup di lampu minyak telah berkurang-kurang dari 1%. Apakah itu sakit? Matanya mengungkapkan ekspresi yang sangat heran. Serangan kekuatan penuh dari penggilingan 5 elemen bisa membunuh ksatria alam semesta level 5, namun itu diblokir dengan mudah. Yang terpenting, Wang Xian tidak melakukan apa-apa sekarang. Dengan kata lain, selama dia membawa lampu minyak ini dan berdiri di sana tanpa bergerak, dia bisa menahan serangan Night alam semesta level 5. Selanjutnya, konsumsi cairan kekuatan hidup di lampu minyak itu terkait dengan serangan yang dideritanya. Menurut cairan kekuatan hidup yang ditempatkan Wang Xian sebelumnya, dia bisa menahan lebih dari selusin serangan dari ksatria alam semesta level 7 jika dia berdiri diam. Menakjubkan, lampu minyak ini jelas tidak sederhana. Rasanya bahkan lebih kuat dari harta sejati yang diperoleh. Mungkinkah itu harta bawaan yang legendaris? Dia mendecakkan lidahnya dan matanya bersinar. Namun, ini juga bisa terkait dengan sumbu dan energi. Bagaimanapun, sumbu adalah kayu yang tidak ada habisnya di tingkat ksatria alam semesta. Energi itu juga merupakan cairan kehidupan dari Teluk Bulan kuno tingkat ksatria alam semesta. Ini sangat kuat. Itu adalah harta karun dengan pertahanan yang menakutkan. Wang Xian bergumam. Dengan lambaian tangannya, dia memasukkan setengah dari cairan kehidupan di Teluk Bulan ke dalam lampu minyak. Dengan begitu banyak cairan kehidupan di dalamnya, siapa yang tahu tingkat serangan apa yang bisa ditahannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan tiba-tiba berpikir. Bohong. Dia berteriak langsung dan suaranya ditransmisikan ke kebohongan. Raja Naga. Segera, sosok Lai muncul di aula Raja Naga dan membungkuk dengan hormat. Berdengung. Wang Xian melambaikan tangannya dan lampu minyak di bahunya mendarat di tubuh Lai. Raja Naga, apa ini? Sebuah kebohongan menatap lampu minyak yang memancarkan penutup api dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Harta pertahanan. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat terhubung ke banyak altar roh iblis? Kamu bisa langsung berteleportasi dan mengambil altar roh iblis untuk meningkatkan kekuatanmu. Wang Xian berkata kepadanya, Raja Naga, maksudmu kau ingin aku mengambil harta pertahanan ini untuk menyerap altar roh iblis lainnya? Mata Anlai berbinar saat dia berkata dengan penuh semangat. Kekuatannya saat ini bisa dikatakan yang terlemah di Istana Naga. Dengan kekuatan Kaisar Dewa tingkat 3 yang hampa, ksatria alam semesta ini bisa membunuhnya hanya dengan pandangan sekilas. Peningkatannya membutuhkan energi khusus di altar roh iblis, tetapi energi ini sangat langka, itulah sebabnya kekuatannya tidak pernah meningkat. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia harus berteleportasi ke altar roh iblis lainnya. Dia pernah ke sana sebelumnya, tetapi dia hampir kehilangan nyawanya. Darah mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya dalam sekejap. Dia tidak berani mengambil risiko lagi. Sekarang dia memiliki perlindungan dari lampu minyak, dia tidak perlu terlalu khawatir. Menurut perkiraan Wang Xian, energi dalam lampu minyak seharusnya cukup untuk menahan serangan dari seorang ksatria alam semesta puncak. Selama dia bisa menahannya sesaat, sebuah kebohongan akan bisa lolos seketika. Kemampuan aneh Lai sangat berguna bagi Istana Naga. Bahkan sekarang, Wang Xian tidak secepat dia dalam perjalanan. Oke, pergi. Hati-hati. Jika Anda bertemu dengan eksistensi di level Master Alam Semesta, Anda mungkin tidak akan bisa kembali. Wang Xian mengingatkannya, seorang Master Semesta dapat membunuh kebohongan dalam sekejap. Energi dalam lampu minyak tidak cukup untuk menahan serangan dari Master Alam Semesta. Ini Raja Naga, aku akan berhati-hati. Sebuah kebohongan mengecilkan lehernya dan berkata, dia masih sangat menghargai hidupnya. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mengambil risiko dan memasuki altar roh iblis lainnya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Penguasa alam semesta adalah salah satu eksistensi puncak di alam semesta, dia seharusnya tidak begitu mudah untuk ditemui. Saya harap kebohongan bisa menembus lebih banyak. Wang Xian melihat sosok kebohongan yang menghilang dan bergumam. Kebohongan telah terlalu lama berada di tingkat ketiga dari alam dewa yang hampa. Jika kebohongan tidak bisa menembus,
dia tidak akan banyak berguna di masa depan. Dengan perlindungan lampu minyak, seharusnya tidak terlalu banyak masalah. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan yang kuat datang dari kolam transformasi naga. Wang Xian menoleh dan menunjukkan senyuman. Formasi langit telah menembus. Kali ini, mereka telah membunuh total 9 ksatria alam semesta level 5. Dengan beberapa sumber daya, kekuatan formasi langit telah naik ke level ksatria alam semesta level 6. Begitu formasi langit menerobos, ia bisa bertarung melawan 3 ksatria alam semesta tingkat 6. Oleh karena itu, lebih cocok baginya untuk menerobos terlebih dahulu daripada menambahkan 10 ksatria alam semesta tingkat 5 ke Istana Naga. Wang Xian bergerak dan tiba di depan kolam transformasi naga. Kali ini, susunan langit bukan satu-satunya yang menerobos. Ada lebih dari 3.000 ksatria alam semesta. Ada kelompok anggota lain yang masih berkembang. Setelah peningkatan ini, jumlah ksatria alam semesta di Istana Naga bisa mencapai lebih dari 8.000. Wang Xian bergumam, 8.000 ksatria alam semesta dianggap cukup baik di antara ras tingkat menengah di alam semesta. Namun, masih ada celah antara mereka dan ras tingkat tinggi di alam semesta. Untuk mencapai level ras tingkat tinggi di alam semesta, ada standarnya, yaitu kekuatan tempur seorang ksatria alam semesta. Seorang ksatria semesta dapat membentuk pasukan. Ras puncak di alam semesta tidak terkalahkan karena mereka memiliki terlalu banyak makhluk hebat. Misalnya, ras malaikat dapat memproduksi malaikat perang secara massal di tingkat ksatria alam semesta. Jumlah pasukan malaikat pertempuran mereka bisa mencapai jutaan atau bahkan puluhan juta. Itulah betapa menakutkan dan tak terkalahkannya mereka. Pasukan malaikat pertempuran yang terdiri dari puluhan juta ksatria alam semesta, konsep macam apa itu? Fondasi perlombaan puncak tidak terbayangkan. Mereka semua telah mengalami malapetaka demi malapetaka di alam semesta, dan satu malapetaka terjadi lebih dari 30 miliar tahun. Selain memiliki fondasi yang panjang, alasan kedua adalah bahwa mereka mengendalikan sejumlah besar sumber daya di benua primal pembuka surga. Kekuatan ras puncak yang mendapat manfaat dari zaman tanpa akhir di alam semesta tidak terbayangkan. Dari satu titik, orang dapat melihat bahwa hanya sedikit warisan yang ditinggalkan oleh Raja Naga dapat menciptakan ras tingkat menengah dan ras tingkat tinggi di alam semesta. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya ras puncak itu. Tentu saja, ada juga beberapa ras tingkat tinggi yang sangat kuat di alam semesta. Istana Naga masih jauh dari mencapai puncak. Dalam beberapa hari berikutnya, para anggota Istana Naga mulai melakukan banyak terobosan. Raja Naga, pemimpin divisi rahasia air Istana Naga Air dan Putri Istana Naga Air datang untuk mencari audiensi. Pada hari ini, Wang Xian yang berada di Istana Naga tiba-tiba mendengar laporan Perdana Menteri Gui dan tertegun. Sui Linglong dan yang lainnya dari Istana Naga Air ingin melihatnya. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Sedikit kejutan melintas di matanya. Segera setelah itu, dia menebak masalah. Undang mereka masuk, kata Wang Xian. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Salam, Raja Naga. Segera, Sui Linglong, pemimpin divisi rahasia air Istana Naga Air, masuk. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk. Jelas bahwa ini adalah kunjungan resmi. Silahkan duduk. Wang Xian memandang Sui Linglong dan yang lainnya dan memberi isyarat kepada mereka sambil tersenyum. Saudara Wang Xian, kami di sini untuk berkunjung dengan nama Istana Naga Air. Kami memiliki sesuatu yang penting untuk meminta bantuan Istana Naga. Sui Linglong duduk dan berkata kepada Wang Xian. Aku tahu kenapa kamu ada di sini. Aku akan mengirim beberapa bawahan ke tempatmu kali ini. Wang Xian segera berkata, oh, terima kasih, Raja Naga. Terima kasih, Istana Naga, karena bersedia mengulurkan tangan membantu. Kami, Istana Naga Air, sangat berterima kasih. Ketika pemimpin suku air tersembunyi mendengar itu, keterkejutan dan kegembiraan muncul di matanya. Dia segera berdiri dan berterima kasih kepada Wang Xian. Ini adalah hadiah terima kasih dari Ratu Naga Air dari Raja Naga Air kepada Raja Naga. Terimalah, Raja Naga. Saat pemimpin suku air tersembunyi berbicara, dia melambaikan tangannya dan dua harta yang didapat terbang menuju Wang Xian. Wang Xian merasakan kedua harta yang didapat dan sedikit terkejut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menyingkirkannya. Istana Naga kita akan maju dan mundur bersama dengan Istana Naga Air. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Raja Naga. Pemimpin suku air tersembunyi mengucapkan terima kasih sekali lagi. Pada saat ini, kecerdasan universal pada dirinya bergetar. Pemimpin suku air tersembunyi melirik dan murid-muridnya sedikit mengerut.
Raja Naga, kita harus segera kembali. Garis keturunan naga iblis akan mengirim 4 istana naga untuk menekan istana naga air kita. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berbicara dengan Wang Xian. 4 istana naga menekan istana naga air. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit saat matanya berbinar. Ah, mereka akan menyegel kita sekarang. Sialan garis keturunan naga iblis. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kita mudah diintimidasi? Sui Linglong mengeluarkan kecerdasan buatannya untuk melihat pemimpin divisi Sui Yin. Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Perdana Menteri Gui, minta Heaven Array untuk membawa 2000 elit Istana Naga ke Istana Naga Air. Wang Xian segera memerintahkan Perdana Menteri Gui yang berada di sampingnya. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menjawab. Linglong, jangan khawatir. Saya akan segera mengirim pusat kekuatan Istana Naga. Aku akan bergegas juga. Wang Xian memandang Sui Linglong dan menghiburnya. Terima kasih, Saudara Wang Xian. Sui Linglong berterima kasih padanya. Suruh Xiaolan untuk membawa kalian semua. Mempercepat. Segera, Tian Cheng memimpin sekelompok pembangkit tenaga listrik dari Istana Naga. Wang Xian memberi mereka perintah. Itu Raja Naga. Tian Cheng dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka dan segera terbang ke Istana Naga. Oh, Xiaolan, yang berada di belakang, terbang ke langit dan menggeram rendah. Binatang luar angkasa yang sangat kuat. Pemimpin divisi Sui Yin terkejut saat melihat tubuh besar Xiaolan. Dia merasakan ancaman kuat dari tubuh Xiaolan. Pergi. Wang Xian mendatangi Sui Linglong dan menepuk punggungnya. Terima kasih, Saudara Wang Xian. Sui Linglong menatapnya dengan rasa terima kasih dan terbang menuju Xiaolan. Wang Xian tidak mengikutinya karena Xiaolan dan yang lainnya membutuhkan 2 hari untuk sampai ke sana. Saat itu, jika dia ingin ke sana sendiri, dia hanya perlu meminta Tian Chen dan yang lainnya untuk menggambar sebuah altar. Kebohongan akan dapat memindahkannya ke sana secara instan. Selain itu, Wang Xian mungkin tidak harus melakukannya sendiri dalam pertempuran ini. Kekuatan Sky Array telah menembus ke Ksatria Alam Semesta level 6. Dia pasti bisa melawan mereka. Dengan situasi Istana Naga Air, tidak akan menjadi masalah dengan dukungan Istana Naga. Istana Naga Air ini sangat murah hati. Mereka memberi saya 2 harta yang diperoleh secara langsung. Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan melihat 2 harta yang diperoleh di tangannya. Dia tersenyum. Secara kebetulan, setelah 2 harta yang diperoleh ini dimakan oleh penggilingan 5 elemen, mereka akan dapat menerima peningkatan lagi. Namun, peningkatan ini mungkin hanya akan meningkatkan kekuatan tempurnya menjadi Ksatria Alam Semesta level 6. Berdengung. Di dalam Istana Naga, Wang Xian mengendalikan pabrik penggilingan 5 elemen untuk menyerap 2 harta yang diperoleh dari atribut air. Dia membuka AI dan memeriksa situasi Istana Naga Air saat ini. Ketika dia melihat beberapa video dan gambar di AI, dia sedikit mengangkat alisnya. Dalam video dan gambar, 3 istana naga besar terbang dalam kehampaan. Setiap istana naga mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Istana naga emas mengeluarkan cahaya emas, dan istana naga petir mengeluarkan petir yang menakutkan. Ada juga istana naga api yang mengeluarkan api yang mengerikan. 3 istana naga yang menakutkan menyebabkan keributan besar saat mereka terbang melintasi langit berbintang. Ketiga istana naga ini memiliki pertahanan yang tak terkalahkan melawan semua kekuatan yang mengelilingi langit berbintang. Tidak ada yang bisa menembus pertahanan ketiga istana naga. Namun, ketiga istana naga itu terbang menuju istana naga air. 3 istana naga, bersama dengan dunia gelap naga iblis yang pada dasarnya adalah istana naga, memiliki 4 istana naga. Jika 4 istana naga menuju istana naga air, mereka akan benar-benar menekan istana naga air. Mereka mengirim 4 istana naga sebelum batas 10 hari dari garis keturunan naga iblis tiba. Apakah mereka akan menghancurkan istana naga air segera setelah batasnya habis? Ini terlalu menakutkan. 4 istana naga, yang masing-masing sangat menakutkan. Jika 4 istana naga menekan istana naga air, mereka mungkin bisa menghancurkan pertahanan istana naga air. Itu sangat mungkin. Kekuatan garis keturunan naga iblis terlalu menakutkan saat ini. Jika mereka ditempatkan di pihak kita, selain 2 ksatria alam semesta level 7, mereka tidak akan terkalahkan, bukan? Sekelompok istana naga terbang menuju lokasi istana naga air, menarik diskusi dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh garis keturunan naga iblis hampir tak terkalahkan di sekitar Lu Xingkong. 4 istana naga besar menekan 1 istana naga air. Mungkin mereka benar-benar bisa menembus pertahanan istana naga air.
Wang Xian melihat informasi tentang Ai, matanya berbinar. Dia melihat foto-foto istana naga satu persatu, dan hatinya terbakar oleh nafsu. Namun, terlalu sulit untuk mendapatkan istana naga ini. Kecuali mereka semua keluar, Wang Xian akan dapat membunuh semua orang yang menguasai istana naga. Kalau tidak, mereka pada dasarnya tidak terkalahkan ketika mereka memasuki istana. Namun, ada kemungkinan lain. Itu adalah kekuatan Lai akan sangat ditingkatkan. Dia akan bisa mencapai level ksatria alam semesta di level 5 atau 6. Jika dia bisa mencapai level seperti itu, bahkan jika Raja Naga Api dan yang lainnya berada di istana naga apinya, kebohongan akan dapat menggunakan kekuatan teleportasinya yang mengerikan untuk membunuh mereka. Aku bertanya-tanya bagaimana situasi Lai saat ini. Wang Xian bergumam sambil menunggu kembalinya Lai. Istana naga api telah tiba di benua naga air kita. HMPH, mereka hanya sekelompok Demon Bastard. Mereka hanya tahu bagaimana menggertak kita. Pada saat yang sama, Sui Linglong, yang berada di tubuh Xiaolan, memperhatikan situasi istana naga air. Wajahnya penuh amarah saat melihat berita itu. Menurut kecepatan mereka, cabang naga iblis telah tiba di istana naga air sebelum kita bisa kembali. Kepala Sui Yin berkata dengan wajah gelap dari samping. Namun, para ahli yang dikirim oleh istana naga untuk mendukung kita kali ini sangat kuat. Mungkin kita bisa melewati krisis ini. Dia melirik anggota istana naga di sekitarnya, dan dia sangat berterima kasih kepada istana naga. 2000 makhluk agung istana naga semuanya lebih kuat dari ksatria alam semesta di level 1. Dan binatang luar angkasa di bawah mereka bahkan lebih menakutkan di bawah akal sehatnya. Dengan kekuatan tempur ksatria level 5, kecuali jika dia mengambil harta karun sejati yang diperoleh, dia tidak akan punya pilihan selain melarikan diri jika dia bertemu dengan makhluk luar angkasa ini. Biru kecil terbang melintasi langit berbintang dan dengan cepat menuju ke istana naga air. Binatang luar angkasa besar sekali lagi menarik perhatian banyak orang. 10 jam kemudian, berita tentang binatang luar angkasa besar yang terbang di sekitar langit berbintang menyebar di area kecil di Ai. Klan Prosa Suci adalah klan yang terkenal dan kuat di langit berbintang. Saat mendengar kabar dari bawahannya, mereka langsung berkumpul bersama. Kami telah menemukan jejak binatang luar angkasa itu sekali lagi. Terakhir kali tetua ketiga dan ketujuh meninggal, itu terkait dengan Space Beast itu. Selain itu, ada sesuatu yang sangat mencurigakan tentang itu. Di dalam aula besar Sekte Prosa Suci, lusinan tetua Parubaya duduk di dalam. Salah satu tetua melihat hantu binatang luar angkasa di depannya dan berkata dengan suara yang dalam. Menurut berita terbaru, seseorang menemukan seseorang di atas Space Beast itu. Dengan kata lain, binatang luar angkasa itu ditundukkan dan ditekan oleh sebuah faksi. Seorang pria Parubaya di sisi lain berkata dengan acuh tak acuh. Murid yang kami kirim untuk menyelidiki sudah memiliki pesan yang jelas bahwa binatang luar angkasa itu berasal dari tempat yang disebut Sungai Steri. Pada saat ini, seorang lelaki tua di tengah melihat laporan terbaru dari muridnya dan berkata, sejak 2 makhluk agung ksatria tingkat 5 alam semesta dari klan Prosa Suci terbunuh, klan Prosa Suci telah menyelidiki penyebab kematian kedua tetua tersebut. Kali ini, kemunculan makhluk luar angkasa sekali lagi menarik perhatian seluruh klan Prosa Suci. Klan Prosa Suci telah menggunakan hampir semua kekuatan mereka untuk menyelidiki makhluk luar angkasa ini. Ruang galaksi. Galaksi itu seharusnya berada di tempat Istana Naga, kan? Anda mengatakan bahwa binatang luar angkasa itu berasal dari Istana Naga. Seorang lelaki tua yang memegang tongkat ringan sedikit mengernyit dan berkata, ada peluang 80%, dan menurut rute Space Beast, dia menuju Istana Naga Air. Orang tua di tengah membenarkan. Istana Naga Air. Orang-orang di sekitarnya merenung. Dari segi kekuatan, mereka lebih kuat dari Istana Naga Air. Selain itu, Istana Naga Air terancam hancur. Istana Naga Air dan Istana Naga telah membentuk aliansi, jadi kemungkinan binatang luar angkasa itu adalah Istana Naga sangat tinggi. Menurut berita, prajurit terkuat dari Istana Naga juga merupakan ksatria alam semesta level 5. Jika binatang luar angkasa itu benar-benar dari Istana Naga, dan tetua ketiga dan tetua ketujuh sudah mati, kami akan membuat Istana Naga membayar harganya dengan darah. Pria tua di tengah berkata dengan dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Hehe, sekarang Istana Naga Air dan Istana Naga sedang ditekan oleh garis darah naga iblis. Jika kita bisa memastikannya, kupikir kita bisa melapor ke sesepuh klan dan memintanya untuk memimpin kita untuk menghancurkan Istana Naga sepenuhnya dan membalas tetua ketiga dan tetua ketujuh. Mungkin kita bahkan bisa menekan Space Beast.
Penatua yang memegang tongkat cahaya memiliki pandangan yang menyeramkan dan licik di matanya. Biasanya, dengan pertahanan Istana Naga yang menakutkan, mereka tidak akan gegabah menjadi musuh bersama mereka. Tapi sekarang, itu berbeda. Melihat situasi saat ini, garis keturunan naga iblis ingin menghancurkan Istana Naga Air dan bahkan Istana Naga. Mereka dapat berpartisipasi dan mendapatkan beberapa keuntungan. Para petinggi klan Prosa Suci saling memandang dan tersenyum tipis. Wow, biru kecil yang sangat besar terbang melintasi langit berbintang dan dengan cepat menuju ke Istana Naga Air. Seperti yang diharapkan, mereka menuju Istana Naga Air. Masih banyak orang di atas monster luar angkasa. Kami dapat mengonfirmasi bahwa mereka siap untuk mengambil tindakan. Seorang lelaki tua di planet yang tidak jauh berkata dengan lemah. Kita bisa mengirim orang langsung ke Istana Naga Air. Jika mereka bertarung dengan klan Naga Iblis, kami akan mengambil tindakan. Jika tidak ada pertarungan, kami akan bertindak sesuai dengan situasi. Oke, orang tua itu berbicara dan segera menghilang. Segera, bunga teratai besar yang memancarkan cahaya terbang keluar dari klan Prosa Suci. Bunga teratai itu panjangnya ribuan meter dan mengandung kekuatan cahaya yang menakutkan. Ribuan tetua parubaya berdiri di atasnya dan terbang menuju Istana Naga Air. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat batas waktu klan Naga Iblis berlalu dari hari ke hari, 3 Istana Naga telah berkumpul di sekitar Istana Naga Air. Istana Naga Api, Istana Naga Perang Emas Merah, Istana Naga Dewa Guntur Angin. 3 Istana Naga telah mengelilingi Istana Naga Air dalam formasi segitiga. Tuan Naga, kapan Raja Naga Iblis dan Kaisar Naga Iblis akan tiba? Pada saat ini, Naga Perang Emas Merah di Istana Naga Api bertanya kepada Raja Naga Api. Mereka akan tiba di saat-saat terakhir. Kami akan menyegel Istana Naga Air dan mencegah ahli mereka melarikan diri. Raja Naga Api berkata tanpa ekspresi sambil melihat ke samping. Perintahkan semua orang untuk menyebar di sekitarnya. Kita tidak boleh membiarkan siapapun dari Istana Naga Air kabur. Juga, lepaskan 10 kepala Long Zeng dan perintahkan dia untuk berpatroli di sekitarnya. Raja Naga Api terus memberi perintah. Dia secara alami tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri jika dia ingin menekan Istana Naga Air. Tidak apa-apa jika Istana Naga Air tunduk, tetapi jika mereka berani melawan, yang menunggu mereka adalah kehancuran. Ya, anggota Istana Naga Api dan para ahli naga pertempuran emas merah segera menjawab. Di antara para ahli yang tunduk pada garis keturunan Naga Iblis, Raja Naga Api adalah yang terkuat. Jika Kaisar Naga Iblis tidak tiba-tiba muncul, Raja Naga Api pasti sudah menjadi raja. Mengaum. Segera, monster luar angkasa besar dengan 10 kepala terbang keluar dari belakang Istana Naga Api. Panjangnya 60.000 meter dan memiliki 10 kepala ganas. Itu bahkan lebih besar daripada saat Sui Linglong dan yang lainnya menekannya. Itu jelas merupakan peningkatan besar. Kekuatan yang dihasilkannya telah mencapai level 5 ksatria. Binatang angkasa tingkat 5 ksatria alam semesta jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. 10 naga yang tampak ganas meraung dan terbang ke langit, mata dingin mereka menatap Istana Naga Air di bawah. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Istana Naga Air kita mudah diganggu? Mereka benar-benar menekan 3 Istana Naga di sekitar kita, dan Space Beast itu, awalnya adalah binatang raksasa dari Istana Naga Air kita. Di Istana Naga Air, para ahli melihat sekeliling dengan marah. 3 Istana Naga mengelilingi mereka, dan binatang luar angkasa raksasa terbang di atas kepala mereka. Ini membuat mereka merasa sangat dirugikan. Istana Naga Air belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Raja Naga Air, aku meminta untuk keluar dan menghancurkan kesombongan mereka. Pemimpin suku Air Barat bertanya pada Raja Naga Air dengan wajah penuh niat membunuh. Raja Naga Air, para ahli dari garis keturunan Naga Iblis belum tiba. Saya pikir kita bisa bertarung dengan baik dengan mereka. Wanita tua di sampingnya juga berkata dengan ekspresi mengerikan. Tunggu orang-orang dari Istana Naga datang sebelum kita bergerak. Kali ini, Istana Naga telah mengirimkan banyak ahli. Begitu mereka tiba, kami akan segera memberitahu mereka seberapa kuat Istana Naga Air kami. Kata Raja Naga Air dengan wajah dingin. Sekarang klan Naga Iblis telah menggertak mereka ke rumah mereka, tidak ada yang tahan. Begitu bala bantuan dari Istana Naga tiba, mereka siap untuk segera melawan. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuh terlalu banyak orang, mereka harus memberitahu sikap, tekad, dan kekuatan mereka. Sekelompok murid kuat dari Istana Naga Air memegang senjata mereka erat-erat dengan tatapan membunuh, siap bertarung kapan saja. Kita hampir sampai. Pada saat yang sama, Sui Linglong,
yang berada di tubuh Little Blue, menatap ke depan dan berkata dengan dingin. Pemimpin susunan langit, bagian depan akan mencapai Istana Naga Air. Ada 3 istana naga yang mengelilingi kita. Kita mungkin akan diserang saat sampai di sana. Tapi saat kita sampai di sana, Istana Naga Air akan menyerang mereka. Tolong bantu kami. Pemimpin Suiyin berjalan ke sisi barisan langit dan menangkupkan tangannya. Jangan khawatir. Arai langit mengangguk dan menatap area di depan mereka dengan mata berbinar. Perlahan, benua Istana Naga Air muncul di depan mata mereka. Mereka bisa merasakan tekanan kuat yang datang dari 4 istana naga di depan mereka. Pemimpin Suiyin dan para ahli Istana Naga ada di sini. Bersiaplah untuk menyerang orang-orang dari Istana Naga Api dan Istana Naga Perang Emas Merah. Di dalam Istana Naga Air, Kaisar Naga Air dan yang lainnya menerima berita tersebut dan segera memesan. Ya, serang, bunuh. Biarkan mereka tahu betapa kuatnya Istana Naga Air kita. Dalam sekejap, lebih dari 4.000 ksatria alam semesta yang telah disiapkan bergegas keluar di bawah kepemimpinan para pemimpin Istana Naga Air. Nyonya, tunggu di sini, saya akan menyerang juga. Kaisar Naga Air berkata dengan niat membunuh, dan dia bergegas keluar dari Istana Naga Air. Hahaha, Master Naga Api, aku tidak menyangka kamu menjadi pesuruh Naga Iblis. Anda, Master Naga Api, biasa saja. Datang dan hadapi kematianmu. Kaisar Naga Air terbang keluar dan menatap ke arah Istana Naga Api, mengaum dengan dingin. Mengaum, mengaum. Dia berubah menjadi Naga Dewa Air, mengeluarkan aura yang kuat. Raja Naga Air, jika kamu tidak tunduk, kamu akan dihancurkan. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Di Istana Naga Api, mereka mendengar suara Raja Naga Air. Mata Tuan Naga Api dingin dan menghina. Dia mengayunkan tubuhnya yang besar dan keluar dari gerbang naga Istana Naga Api, menatap Raja Naga Air dengan dingin. Kamu ingin menghancurkan kami. Tidak ada yang bisa menghancurkan Istana Naga Air. Tak seorang pun di Istana Naga Air yang takut mati. Raja Naga Air berkata dengan dingin dan membuka mulutnya. Mutiara Naga Air yang sangat kuat muncul di atasnya. Hehe, kamu mencari kematian. Mudah bagiku untuk menghancurkanmu. Raja Naga Api menatap Raja Naga Air dengan ejekan dan penghinaan. Pada saat ini, raungan teredam terdengar seolah-olah itu berasal dari suatu alasan. Apakah orang-orang dari Istana Naga ada di sini untuk mendukungmu? Hehe, bagus juga. Kami berencana untuk menghancurkan Istana Naga setelah kami menghancurkanmu. Sekarang kita sudah berkumpul bersama, itu tepat. Raja Naga Api melihat ke sumber suara itu. Ketika dia melihat tubuh besar Xiaolan dan merasakan kekuatan datang dari atas, dia tersenyum. Semua murid Istana Naga, bersiaplah untuk berperang. Di tubuh Little Blue, susunan langit melihat ke depan dan memesan. Di depan Istana Naga Air, Kaisar Naga Air memimpin sekelompok prajurit untuk menghadapi prajurit Istana Naga Api dan Naga Pertempuran Emas Merah. Perang bisa pecah kapan saja. Sky Arai menoleh, matanya menunjukkan ekspresi dingin. Sekarang kekuatannya telah menembus, dia bahkan bisa bertarung melawan makhluk hebat alam semesta Night level 6 dari garis darah Naga Iblis. Membunuh mereka semua. Istana Naga Air melihat tidak jauh, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia mengunci matanya pada Master Naga Api, dan dengan gerakan, Mutiara Naga Air melepaskan tekanan yang mengerikan dan langsung menyerang Master Naga Api. Bunuh, bunuh, bunuh. Para ahli Istana Naga Air meraung dan menyerang para ahli Istana Naga Api. Hehe, aku bisa membunuhmu bahkan tanpa Kaisar Naga Iblis. Raja Naga Api memandang Raja Naga Air dengan jijik. Dia pindah dan bertemu dengan Raja Naga Air. Aku akan memberimu 10 hari untuk mengirimkan. Jika Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda, saya akan membunuh Anda hari ini. Jangan menunggu selama 10 hari. Auman mengaum-mengaum. Raja Naga Api meraung dan cakarnya melepaskan api yang menakutkan saat dia langsung bertemu dengan Raja Naga Air. HMPH. Mata Raja Naga Air sangat dingin saat mutiara Naga Air memasuki tubuhnya satu demi satu. Mengaum. Aliran air yang sangat menakutkan mengembun menjadi naga air dan menyerang Raja Naga Api. Para ahli di sekitar Istana Naga Air meraung dengan niat membunuh saat mereka menyerang ke depan. Serang dan dukung Istana Naga Air. Arai langit segera berteriak dari tubuh Little Blue. Wosh. Kali ini, orang-orang yang mengikuti susunan langit semuanya adalah elit Istana Naga. Naga Gila, Naga Panah, Petir Surgawi, Naga Api Bumi, Phoenix, Naga Menawan, dan sebagainya. 2.000 ahli inti dari Istana Naga langsung terbang menuju medan perang. Hahaha,
Kami tidak membunuhmu. Beraninya kau bergabung dengan kami. Aku akan membunuh kalian semua hari ini. Raja Naga Api melambaikan cakar naganya untuk memblokir serangan Raja Naga Air. Pada saat yang sama, dia menatap para ahli Istana Naga, matanya penuh ejekan, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan Raja Naga Air. Kamu mencari kematian. Melihat Tuan Naga Api terganggu saat bertarung dengannya, mata Raja Naga Air penuh dengan niat membunuh. Aliran air berubah menjadi sisik naga yang menakutkan dan langsung menyerangnya. Mati. Ketika Raja Naga Api merasakan serangan Raja Naga Air, tatapan sengit muncul di matanya. Tubuhnya bergerak dan dia langsung bergegas menuju Raja Naga Air. Bum bum bum. Cakar api, tutupi langit. Naga air yang dibentuk oleh aliran air dengan mudah dihancurkan oleh Raja Naga Api. Dia mengulurkan cakar naganya dan meraung. Cakar naga api yang sangat besar langsung menyerang Raja Naga Air. Apa? Kaisar Naga Air melihat bahwa serangannya mudah dipatahkan dan merasakan cakar naga api yang menakutkan, ekspresinya berubah. Tidak bagus, kekuatan Kaisar Naga Api ini aneh. Dia mengangkat mutiara naga airnya dan memblokir cakar naga api yang menakutkan. Peng! Namun, mutiara naga air yang melepaskan hukum air yang kuat ditampar oleh cakar naga, dan cakar naga api terus menyerang Kaisar Naga Air. Kekuatan Kaisar Naga Api ini jelas tidak hanya pada level 5 Ksatria Alam Semesta. Kaisar Naga Air meraung, matanya terbuka lebar tak percaya. Bagaimana kekuatan Kaisar Naga Api berada di level 6 Ksatria Alam Semesta? Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin dia masih tunduk pada garis keturunan Naga Iblis? Ekspresi Water Dragon Emperor terus berubah. Alasan mengapa Istana Naga Air berani menyerang adalah karena garis keturunan Naga Iblis tidak ada. Di mata mereka, garis keturunan Naga Iblis telah melahirkan makhluk hebat alam semesta Night level 6, tetapi mereka tidak pernah menyangka Master Naga Api memiliki kekuatan seperti itu. Menakutkan. Mundur, kita harus mundur. Kaisar Naga Air meraung ketakutan. Mereka tidak bisa bertahan melawan makhluk hebat alam semesta Night level 6. Peng! Cakar naga yang menakutkan menyerang, dan sejumlah besar perisai air muncul di depan Kaisar Naga Air untuk membela diri. Mendesis, mendesis, mendesis. Namun, luka hitam masih muncul di tubuhnya. Luka hitam ini terbakar oleh api, dan terlihat sangat menakutkan. Dengan satu gerakan, Kaisar Naga Air terluka parah. Di dalam tubuhnya, harta sejati jenis air yang tampak seperti jam berputar, dan dengan cepat menyembuhkan luka di tubuhnya. Kekuatan pertempuran Universe Night level 6. Di langit, susunan langit terbang turun dari tubuh Little Blue dan merasakan pertempuran di sisi Master Naga Api. Dia penuh kejutan. Kekuatan yang dilepaskan oleh Master Naga Api juga mengejutkan susunan langit. Dia melambaikan tangannya dengan cepat, dan satu demi satu susunan terbentuk. Mengaum, mengaum, mengaum. Di satu sisi, 10 kepala Vicious Dragon, yang telah melayang di atas Istana Naga Air, merasakan aura biru kecil dan yang lainnya. Mereka semua menatap Xiaolan, yang ratusan kali lebih besar dari mereka, dengan mata berbinar. Merayu, merayu. Xiaolan juga memperhatikan 10 kepala Hideous Dragon, binatang luar angkasa, dan matanya perlahan menunjukkan ekspresi bersemangat. Dia menggeram dan langsung menyerang 10 kepala naga mengerikan itu. Mengaum, mengaum, mengaum. 10 kepala dari 10 kepala naga mengerikan mengeluarkan raungan yang menakutkan, dan sebuah gunung besar mulai terbentuk di tubuh mereka. Puncak gunung langsung menyerang Xiaolan. Energi abu-abu di tubuh Xiaolan bergetar. Itu tidak mengelak sama sekali dan langsung menuju ke puncak gunung. Puncak gunung itu puluhan kali lebih besar dari Xiaolan, tetapi puncak gunung yang menakutkan itu dengan cepat runtuh saat mendarat di tubuh Xiaolan. Xiaolan perlahan membuka mulutnya yang sangat menakutkan, seolah dia ingin melahap seluruh kekosongan. Auman mengaum. 10 kepala naga yang ganas merasa bahwa biru kecil telah dengan mudah mengalahkan serangannya, dan jejak ketakutan muncul di mata mereka. Satu persatu, tanduk tajam kuning tanah yang tak tertandingi menyerang mulut kecil biru yang tak tertandingi. Namun, tanduk tajam berwarna kuning tanah itu memasuki mulut biru kecil yang tak berdasar, tidak menimbulkan riak sedikitpun. Little Blue terus melahapnya. Hal ini menyebabkan mata 10 kepala naga yang ganas dipenuhi dengan kepanikan. Binatang luar angkasa yang terlihat memiliki kekuatan yang sama ini terlalu aneh. 10 kepala naga ganas mengeluarkan raungan rendah dan segera melarikan diri ke samping. Weng weng weng. Namun, pada saat ini, lubang hitam yang menakutkan muncul di segala arah di sekelilingnya. Tubuhnya bergetar dan dia langsung menghilang ke dalam lubang hitam. Namun,
Di saat berikutnya, keluarnya lubang hitam muncul di mulut Little Blue. Auman mengaum-mengaum. Ketika 10 kepala naga ganas keluar dari lubang hitam, mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka meraung. Energi hukum di tubuh mereka mendidih dan mereka mati-matian menyerang lingkungan mereka. Berdengung. Namun, pada saat ini, si biru kecil perlahan menutup mulutnya dan mulai mencerna. 10 kepala naga ganas yang sangat kuat menjadi makanan Little Blue. Di alam yang sama, tak terkalahkan. Little Blue meraung rendah setelah melahap 10 kepala naga ganas dan dengan cepat mencerna makhluk luar angkasa di tubuhnya. Kun adalah makhluk yang diberi garis keturunan yang kuat. Setelah melahap 10 kepala naga ganas, si biru kecil bisa meningkat pesat. Apa? 10 kepala naga ganas telah dimakan. Tingkat berapa binatang mengerikan ini yang bisa melahap 10 kepala naga iblis dengan begitu cepat? Para prajurit dari Istana Naga Api dan Istana Naga Air semuanya dikejutkan oleh pemandangan ini. 10 dari mereka adalah binatang luar angkasa yang sangat kuat. Saat itu, mereka hanya ksatria alam semesta di level 4. Istana Naga Air harus mengirim 3 hingga 4 ksatria alam semesta dengan kekuatan level 4 untuk menekan mereka. Itu adalah naga dewa air murni, Sui Linglong. Sekarang, 10 naga ganas, yang telah membuat terobosan, telah ditelan oleh binatang luar angkasa yang mengerikan di langit. Itu sangat menakutkan. Brengsek. Pupil Master Naga Api sedikit mengerut ketika dia melihat pemandangan ini, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Setelah Istana Naga Api mengambil makhluk luar angkasa dari Istana Naga Air, mereka telah menghabiskan banyak sumber daya untuk memungkinkannya membuat terobosan lain dalam kekuatannya. Tapi sekarang, itu ditelan oleh monster luar angkasa. Jika kamu menelan My Space Beast, aku akan menekanmu. Dia menggeram dan tidak menyerang Kaisar Naga Air lagi. Sebaliknya, dia menyerang si biru kecil. Hati-hati, Kaisar Naga Api memiliki kekuatan ksatria level 6. Kaisar Naga Air melihatnya menyerang biru kecil dan berteriak. Apa? Master Naga Api memiliki kekuatan ksatria level 6, ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin dia masih tunduk pada garis darah naga iblis? Semua orang segera masuk ke Istana Naga Air, saudara dari Istana Naga, masuk ke Istana Naga Air. Kaisar Naga Air terus mengaum keras. Seorang Universe Knight level 6, bagi mereka, sudah tak terkalahkan. Hahaha, membunuh Space Beast Istana Naga Api kita, maka hari ini aku akan menaklukkanmu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kaisar Naga Api mendengar seruan Kaisar Naga Air, wajahnya menunjukkan ekspresi menyeramkan. Dia tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya, pandangannya terkunci pada biru kecil. Kekuatan Little Blue benar-benar melebihi ekspektasinya, tapi dengan kekuatannya saat ini, dia masih bisa menaklukkannya. Setelah menekannya, kerugian dari 10 kepala dapat dikompensasikan sepenuhnya. Dia bahkan bisa mendapatkan binatang luar angkasa yang lebih kuat. HMPH. Di kehampaan di samping, Tian Cheng menatap Raja Naga Api, matanya menunjukkan ekspresi dingin. Telapak tangannya bergerak sedikit, dan formasi susunan menyerangnya. Enyahlah. Raja Naga Api merasakan serangan Tian Cheng. Tatapannya menjadi dingin, dan dia mengayunkan cakar naganya. Namun, dia dengan cepat memfokuskan matanya dan tampak terkejut. Hong. Saat berikutnya, api yang mengerikan meletus dari tubuhnya, dan cakar naganya bertemu dengan susunan itu lagi. Peng. Suara tabrakan yang mengerikan membuat Master Naga Api terlihat serius. Seorang ksatria alam semesta level 6 makhluk hebat. Saya tidak mengharapkan Istana Naga Anda memiliki makhluk yang begitu hebat. Dia meraung kaget. Hehe, kamu, Master Naga Api, bahkan dapat memiliki kekuatan ksatria alam semesta tingkat 6, mengapa Istana Naga kita tidak dapat memiliki makhluk hebat tingkat 6 ksatria? Mata Sky Arai mengungkapkan ekspresi mengejek, dan satu arai demi satu menyerangnya. Pergilah, seekor naga berani bersaing denganku. Master Naga Api meraung dengan dingin, dan tubuhnya bergerak, langsung menyerang susunan langit. Hehe, susunan langit tersenyum dingin, dan energi 5 elemen di belakangnya dengan cepat berputar untuk membentuk susunan seperti batu kilangan 5 elemen yang kuat. Arai ini adalah arai 5 elemen yang dia buat berdasarkan 5 elemen batu kilangan. Millstone yang menakutkan menyerang Master Naga Api secara langsung. Peng, peng, peng. Tabrakan yang mengerikan menghentikan Tuan Naga Api untuk maju lebih jauh, dan wajahnya perlahan menjadi gelap. Sebenarnya ada makhluk hebat alam semesta ksatria level 6 di Istana Naga. Makhluk agung Istana Naga Air sangat terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini.
Kekuatan Master Naga Api membuat mereka merasa takut dan putus asa, tetapi itu mengejutkan bahwa Istana Naga memiliki makhluk hebat alam semesta Night level 6. Dengan makhluk hebat level 6, dia bisa melawan Master Naga Api. Sepertinya aku harus serius. Mata Tuan Naga Api dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia mengangkat kepalanya, dan mutiara naga api melayang di udara. Mengaum, api naga sejati. Dia meraung, dan seluruh tubuhnya diselimuti api yang menakutkan. Api menutupi area seluas beberapa ratus kilometer. Di bawah penutup api, tubuhnya tampaknya telah mencapai ukuran beberapa ratus kilometer, sebanding dengan tubuh Little Blue. Di langit, mutiara naga seperti matahari merah, memancarkan suhu yang ekstrim. Satu demi satu, pantom perlahan muncul. Seluruh langit tampaknya menjadi wilayah Dewa Naga Api. Ledakan. Puluhan ribu api melonjak liar menuju formasi langit. Pembalikan formasi 5 elemen, domain air. Melihat serangan yang mengerikan ini, pupil formasi langit sedikit mengerut, dan segera berteriak. Hualala. 5 elemen Millstone terbalik dan berubah menjadi air laut yang turun dari langit dan langsung melonjak menuju Raja Naga Api. Hong Hong. Suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Ho ho. Raja Naga Api mengeluarkan raungan liar dan tubuhnya langsung melesat ke depan. Air laut menghilang sedikit demi sedikit di bawah api. Ho ho. Formasi langit juga mengeluarkan raungan rendah. Seluruh tubuhnya mengalami transformasi. Dia memiliki ekor naga dan cahaya 9 warna menyelimuti tubuhnya. Itu tampak suci dan aneh. Mobil kan? Angin, api, guntur, dan kilat, serang. Dia mengeluarkan geraman pelan, dan barisan demi barisan menyerang di depannya. Menyerang. Di depannya, Master Naga Api meraung marah, dan gambar ilusi naga dewa api di atasnya menyerbu ke arah susunan langit. Hong, hong, hong. Suara tabrakan terdengar sekali lagi. Namun, kali ini, gambar ilusi naga dewa api dengan cepat dikalahkan. Arai langit sekarang cukup kuat untuk bertarung melawan 3 ksatria alam semesta di level 6. Master Naga Api adalah naga dewa berdarah murni, dan dia memiliki mutiara naga pada tingkat harta sejati yang diperoleh. Kekuatannya jauh melebihi ksatria alam semesta biasa di level 6. Namun, Master Naga Api hanya sekuat 2 ksatria alam semesta, dan akan sulit baginya untuk bertarung melawan 3 ksatria. Memperoleh harta sejati sangat kuat. Jika seorang ksatria alam semesta berada di level 1, level 2, atau bahkan level 3, dia bisa bertarung melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi. Namun, semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk bertarung melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi dengan harta sejati yang diperoleh. Pada level ini, seseorang harus berada pada level harta karun roh untuk bertarung melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi dengan harta karun. Atau, seseorang mungkin memiliki 4 atau 5 harta karun sejati di tangan mereka. Palm Wind, Palm Rain, Palm Lightning, 3 formasi besar, turun. 3 sinar cahaya yang sesuai dari elemen angin, air, dan guntur pada tubuh formasi surga memancarkan sinar cahaya, dan satu demi satu formasi menutupi Master Naga Api. Sungguh orang yang aneh. Dia jelas bukan naga biasa. Dia mungkin ras puncak dari silsilah naga suci. Master Naga Api terlihat sangat malu saat melihat formasi yang kuat. 3260.